Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, pilkada telah berlalu dengan selamat dan aman, puji Tuhan. Tadinya kita membayangkan kalau terjadi sesuatu itu sangat menakutkan dan mengerikan. Sebab kita senantiasa melihat di televisi bagaimana orang berebut kekuasaan dengan berbagai cara dan menghalalkan semua cara. Ada yang membawa massa yang begitu banyak yang beringas, ada yang membawa uang yang banyak yang dibagi-bagikan dan seterusnya. Semuanya tujuannya satu adalah supaya saya berkuasa. Walaupun kalau ditanya, mengapa itu kamu lakukan? Saya ingin mengabdikan hidup saya untuk bangsa dan negara ini. Itu sebelum dipilih. Tapi ketika dia sudah dipilih, saudara, mereka semua tidak mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini, tetapi mengabdikan segala sesuatunya, negara dan bangsa ini untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, padahal di tengah-tengah bangsa kita masih banyak keprihatinan. Sementara begitu banyak orang miskin, bahkan kita melihat di televisi orang begitu laparnya tidak bisa makan apa-apa, selama 4 tahun dia makan daun. Daun, tidak digodok dulu loh itu. Jadi seperti kambing makan daun selama 4 tahun. Ada seorang ibu yang menjual keperawanan anaknya. Anak ABG yang harusnya sekolah, yang harusnya menyanyikan paduan suara yang indah itu menjual diri, Bapak sekalian, supaya bisa hidup. Sementara itu, uang yang dikorupsi oleh penguasa-penguasa ini jumlahnya bukan hanya puluhan miliar, tapi ratusan triliun. Katanya uang yang dikorupsi itu katanya sekitar 40%, 50% dari APBN. Kalau APBN-nya sekarang tahun ini 200 triliun, itu berarti 100 triliun. Sementara rakyat miskin, rakyat hidup dengan kesulitan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam keadaan semacam itu biasanya kita mengharapkan satu waktu harus ada pemimpin yang hebat. Harus ada penguasa yang kuat. Harus ada penguasa yang perkasa untuk membebaskan rakyat dari kepemimpinan. Tapi Alkitab tidak berbicara begitu. Ketika ada krisis, justru bukan pemimpin yang besar yang dipilih. Pemimpin yang kecil. Dari sebuah daerah kecil. Termasuk apa yang dialami oleh Mika. Mika di daerahnya Moreset, itu kota kecil, tapi kota itu strategis, ada di sebuah bukit. Nah, kota ini menjadi rebutan banyak orang, termasuk penguasa-penguasa Yerusalem merebut daerah itu, tempat orang miskin itu, dirampas haknya untuk tempat penjagaan dan untuk mendirikan benteng. Sementara itu mereka dibiarkan miskin dan menderita. Begitu menderitanya sudah sampai dikatakan debu Asyur itu melingkupi seluruh Moreset, daerah Mika. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam keadaan semacam itu, Mika justru menubatkan nanti. Kalau kita baca ayat yang pertama, sayangnya ayat pertama tidak tahu kenapa dilewatkan. Hei Bethlehem, Efrata, dari dalammu, dari kota kecil itu, akan bangkit seorang pembebas yang menyelamatkan umatku Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa senantiasa Alkitab berbicara tentang pemimpin yang kecil, pemimpin yang rendah hati. Sebab di tengah-tengah penderitaan ini yang dibutuhkan bukan pemimpin yang perkasa, tetapi pemimpin yang mau solider dengan penderitaan rakyat. Hanya dengan cara itu bangsa ini mendapatkan damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir tidak di istana. Tuhan Yesus hadir dalam kesederhanaan. Ia dari sebuah keluarga yang sederhana, dari tempat yang sederhana, dan lahir di sebuah kondisi yang sangat sederhana. Ibunya adalah orang miskin. Bukan hanya sederhana, tapi orang miskin. Orang yang banyak penderitaannya. Begitu malaikat mengatakan, "Hai Maria, kamu akan hamil." Penderitaan mulai datang. Bayangkan, perawan hamil. Ini adalah berita yang tidak enak didengar bagi setiap perempuan. Tapi Maria kemudian, "Aku ini adalah hambamu, terjadilah sesuai dengan perkataan." Dilakoni. Tetapi itu juga tidak membuat Maria menjadi enteng hidupnya. Setelah kandungannya itu besar, ada perintah supaya sensus dan pulang ke rumahnya masing-masing. Maka pulanglah dia dengan bayi yang ada di kandungannya. Sebuah perjalanan yang sangat berat.
Sampai di sana tidak ada orang yang mau menerima orang miskin seperti dia. Akhirnya bayi itu lahir di kandang. Belum selesai persoalannya. Bayi yang masih mangar-mangar abang itu dibawa ngungsi. Karena ada pembunuhan bayi-bayi Bethlehem. Satu penderitaan belum selesai, datang penderitaan lain. Tapi Maria menerimanya dengan lapang dada. Itulah sebabnya ketika Elizabeth mengatakan, aku sangat berbahagia karena ibu Tuhanku mengunjungi aku. Maria tidak menyambutnya dengan sukacita, tapi juga menyambutnya dengan aku berbahagia karena Allah menilik kerendahan hambanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya kira inilah pusat Natal. Yang pertama, peristiwa Natal adalah peristiwa seorang perempuan yang sederhana. Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian, saudara, sebab tanpa perempuan Maria itu tidak pernah ada Natal dalam hidup kita. Perempuan-perempuan itulah yang mulai orang yang pertama terlibat dalam peristiwa penyelamatan. Dan nanti Maria terus-menerus, perempuan-perempuan terus setia dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai salib. Siapa orang yang paling dekat dengan salib? Yang sampai bisa berbicara dengan Tuhan Yesus yang tersalib itu perempuan. Petrus, sang jagoan, mana dia? Yohanes, murid yang dikasih, mana dia? Yakobus, murid yang setia tidak nampak. Yudas malah sudah bunuh diri. Perempuan itulah, bahkan perempuan itu yang setia mengiring Yesus sampai Yesus masuk dibaringkan. Dan minggu itu orang yang pertama datang ke kuburan adalah para perempuan. Sayang, perempuan tidak begitu mendapat tempat di mana-mana. Walaupun tanpa perempuan, saya kira dunia ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari di Natal ini kita juga mau memusatkan hati kita kepada perempuan-perempuan yang pernah menghidupi kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang ada tanpa seorang perempuan, seorang ibu. Sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, ibu itu mencoba mengasihi anaknya dengan makan makanan yang baik, mencoba menimangnya, mendidiknya, membesarkannya. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa seorang ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita menempatkan ibu menjadi bagian yang penting dari Natal ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk ibu kita yang selama ini membesarkan kita, yang selama ini mendoakan kita, yang selama ini terus-menerus mendoakan kita? Apa yang sudah kita perbuat? Tapi anak tidak boleh lupa pada ibunya. Sebab dunia ini tidak ada keselamatan tanpa seorang ibu. Bunda Maria di gereja kita tidak dapat tempat. Gereja Katolik menempatkan Bunda Maria sebagai tempat yang sangat terhormat. Dan akhirnya Maria ini nanti naik ke surga. Di tempat kita membicarakannya paling-paling setahun sekali. Memang kita tidak pernah menempatkan begitu istimewanya, tapi ada seorang teolog yang mengatakan sebagai juru selamat, Bunda Maria berhutang sama Tuhan Yesus. Tetapi sebagai ibu, Tuhan Yesus berhutang pada Bunda Maria. Sejak dia dalam kandungan, sampai dia lahir, sampai dia besar. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita tempatkan ibu menjadi bagian dalam keluarga kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, sempatkanlah, datanglah kepadanya, sungkem kepadanya, Bu. Mohon maaf, lahir dan batin. Kebiasaan mengatakan mohon maaf lahir dan batin yang diucapkan orang Islam, saya kira perlu diucapkan oleh juga orang Kristen ketika hari raya. Supaya di hari raya ini ada rekonsiliasi dalam sebuah keluarga. Sehingga keluarga menjadi keluarga yang utuh. Saling minta maaf. Kita biasanya hanya bisa minta maaf, tetapi kita tidak bisa memaafkan. Kita merasa bahwa dosanya terlalu besar untuk dimaafkan. Pak, dosa anak saya terlalu besar untuk dimaafkan. Bayangkan sejak kecil dia saya besarkan, saya didik, saya besarkan. Impian saya adalah ketika anak saya besar, menikah, sujud, jengkeng diberkati dalam sebuah pernikahan. Sekarang dia besar, nikah nggak ngomong-ngomong, Pak. Sakit hati ini, Pak. Saya nggak akan pernah bisa memaafkan dia. Dadio godong moh
nyuwek dadya banyu moh nyiduk elang-elangan. Kata orang Jawa elang-elangan. Ndok siji, jangan katakan itu pada anak kita. Hilang tenan. Kita tidak akan bisa menebusnya dengan apapun. Saya mau memaafkan kalau dia mau ndlosor, nyium kaki saya dan minta maaf. Saudara, kalau pengampunan itu bersyarat, sebetulnya itu bukan pengampunan. Dan kalau pengampunan Kristus bersyarat, tidak ada seorang pun dari kita selamat. Kita diampuni tanpa syarat, siapapun kita, betapapun beratnya dosa, Tuhan menerima kita apa adanya. Oleh karena itulah yang harus kita lakukan, bahkan kepada orang yang paling muda. Kita doakan anak kita terima pengampunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua yang hilang dalam setiap Natal adalah sikap seorang hamba, sikap rendah hati, sikap seorang pelayan ini sudah mulai langka di dalam kehidupan kita. Orang merasa bahwa saya tidak mau dikatakan hamba. Bahkan sekarang semua orang berorientasi pada kebesaran dan kemuliaan, termasuk gereja. Berorientasi pada kebesaran dan kemuliaan. Buat gereja yang besar sekali. Di Jogja sekarang sedang musim bongkar gereja. Dan biayanya miliaran. Untunglah gereja ini tidak boleh dibongkar. Tapi sekarang mulai membesar. Bahkan di Semarang ada gereja dibangun dengan kapasitas 20.000 coba. Ini gereja yang menurut saya, gereja yang sombong. Tapi ini sebenarnya pendeta yang tidak punya gereja. Saudara. Pendeta yang tidak punya gereja. Sementara lingkungannya kumuh. Gereja semacam ini, saudara, tidak akan tersentuh oleh apa-apa. Terlalu kuat untuk diprotes, terlalu kaya untuk digusur. Tapi yang digusur, gereja-gereja yang di pedesaan. Berapa ratus gereja kami yang di pedesaan yang tidak bisa lagi dibuka. 4 November yang lalu, pos PI GKI Ngejayan ditutup. Beberapa tahun yang lalu, gereja Cangkringan, hanya mau mugar, sudah dibongkar, tidak boleh dibangun. Mungkin adalah kesalahan kita yang sangat sombong. Kesalahan orang Kristen, jangan terlalu menyalahkan orang lain dulu. Lagu-lagu gerejawi juga menunjukkan kebesaran. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja kok. Ku kan terbang tinggi, bagi raja wali kok perkasa. Allah kita heran dan besar, Allah kita hebat, Allah kita besar, Allah kita heran. Kita lupa bahwa Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan itu mengosongkan diri, merendahkan diri, lahir di sebuah kandang. Lah kok kita sekarang kita memuliakan diri? Itulah sebabnya lagu tadi di Duta Wacana dibalik, bukan Allah kita heran dan besar, tapi Allah heran kita yang besar. Kok jadinya kita yang besar? Saya saja merendahkan diri itu. Ada teologi sukses yang mengatakan bahwa Allah kita maha hebat, Allah kita maha kaya, Allah kita adalah raja, Allah kita maha kasih. Nek ono wong Kristen melarat sing salah mesti imani. Setuju? Banyak orang yang justru mempertahankan imannya, justru tidak punya apa-apa. Oleh karena itu mari kita belajar merendahkan diri. Mengapa kita tidak mau merendahkan diri? Sebab kalau orang itu merendahkan diri dianggap rendah. Orang yang merendahkan diri dianggap kalah. Orang yang merendahkan diri akan dilecehkan, dianggap tidak berdaya. Tapi Kristus merendahkan diri. Apakah dia dianggap rendah? Apakah dia dianggap gagal? Apakah dia dianggap tidak berdaya? Ya. Tapi akhirnya, kalau lagu dalam Kidung Jawa dikatakan, Sagung ilat badhe nyebut, wasalir dengkul asujud. Semua ilat, semua lidah pada saatnya akan menyebut Yesus adalah Tuhan. Dan semua dengkul, semua lutut akan bersujud. Karena Yesus yang siap merendahkan. Saya kira itu yang perlu kita juga lakukan. Yang ketiga, saudara, yang hilang di dalam Natal ini adalah kepedulian kepada orang lain. Cinta kasih kepada Allah. Itulah sebabnya dengan secara khusus dikatakan tema kita adalah rendah diri dan peduli kepada orang lain. Seperti saya katakan, terlalu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa ini, saudara. Bencana alam di mana-mana. Di mana gereja berada? Gereja hanya sebagai pendoa.
tapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk, untungnya tadi ada berbuat sesuatu ya, menolong membuat sumber air yang luar biasa. Tapi secara pribadi, mari kita belajar kepada umat muslim. Saben hari raya Idul Fitri mereka mengumpulkan zakat fitrah 2,5%. Kita yang hidup, yang berprinsip, yang punya pokok ajaran cinta kasih, apa yang kita lakukan? Saya kira saudara ini yang perlu kita lakukan. Mulailah dengan perkara-perkara yang sederhana, yang bisa kita lakukan untuk siapa sajalah. Kecil itu mungkin ada tukang-tukang sampah yang saben hari lewat, yang kalau dia tidak masuk seminggu aja kita bingung. Kalau kita memberi setiap pagi sarapan pagi untuk dia, tidak akan membuat kita miskin. Tapi apakah kita melakukannya? Kita lebih rela makanan itu dibuang daripada kita berikan. Itu kecil. Tapi kalau itu merupakan gerakan bersama seluruh umat manusia, tidak ada orang lapar di bumi Indonesia. Seperti sebuah lilin. Lilin kalau satu, nyalanya hanya dirasakan oleh orang yang di sekitarnya. Tapi kalau 1000 lilin dinyalakan bersama-sama di sebuah gedung yang besar, saya kira lilin yang besar itu akan banyak menerangi umat manusia. Karena itu kita nyalakan lilin Natal kita. Supaya 1000 lilin menyala dan memancarkan kemuliaan surga. Ada sebuah nyanyi. 1000 lilin nyatakan di tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kita nyanyikan bersama-sama. Begitu banyak hati yang beku, begitu banyak hati yang tidak peduli dengan orang lain. Biarlah kehangatan bintang Bethlehem itu menerangi kita sehingga kehangatan kasih Tuhan menghangatkan semua orang di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menghangatkan kasih Tuhan? Amin.